teman-teman semua, saya Sarah Wijayanto. Saya di sini berperan sebagai Marni. Boleh dijelasin dikit perannya seperti apa? Perannya seperti apa ya? Perannya ya saya ibu rumah tangga biasa. Biasanya kan pasti memiliki kemampuan melihat sesuatu, kalau ini enggak. Jadi orang biasa. Jadi ya ibu rumah tangga aja yang ngurus anak-anak dan suaminya di rumah. Baik. Gitu, ya. Yang berikutnya boleh silakan Mas Christian Sugiono. Selamat malam semua. Saya Christian Sugiono. Di film Saktian Segoropi itu saya berperan sebagai Pak Sucipto, suami dari Ibu Marni, ayah dari Shiva dan Ardi. Seorang pekerja keras, pemimpin keluarga, pedagang di pasar, yang kemudian apa ya istilahnya ya, tergulung dalam sebuah konflik yang ada di film itu. Baik, terima kasih banyak. Untuk yang berikutnya saya persilakan Ari. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, saya Ari Irham, berperan sebagai Ardi di film Saktian Segoropi itu. Karakter Ardi di film ini dia adalah seorang anak remaja kuliah yang mempunyai indera keenam, sixth sense, tapi dipersempit oleh orang tuanya semenjak dia kecil. Oke, dan yang berikutnya tentu saja Sandrina, silahkan. Halo, selamat malam semuanya. Aku di film ini berperan sebagai Shiva. Aku anak kedua dari keluarga Bapak Sucipto. Bisa dibilang Shiva itu sangat penakut, dan dia juga karena anak perempuan satu-satunya jadi sangat manja. Baik. Mungkin teman-teman di sini tadi juga yang sudah menonton sudah paham begitu ya perannya masing-masing seperti apa di film tersebut. Dan terima kasih Sandrina. Dan berikutnya saya persilahkan untuk Mas Tommy boleh memberikan kata-katanya untuk film ini sebagai sutradara. Gimana? Saya perkenalkan semuanya, saya Tommy Dewo, saya sebagai sutradara di film Saktian Segoropi itu. Saya nggak berperan sebagai apa-apa. Mereka. Peran saya di sini ya mencoba menyajikan sesuatu yang menghibur lah untuk penonton. Baik, terima kasih Mas Tommy. Dan tentunya sekarang saya persilahkan untuk Pak Rocky sebagai produser film ini. Silakan Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang hari ini. Ini bulan kedua film Hitmaker lagi. Bulan ke depan kalian diundang lagi nanti. Mudah-mudahan filmnya bagus. Kami coba membuat sesuatu yang beda dari film Hitmaker sebelum-sebelumnya. Ini juga pertama kali dengan Mas Tommy ya. Dan dengan Ari dan Sandrina juga. So mudah-mudahan dapat moral sesuatu yang beda dan something new, dan mudah-mudahan diterima dengan penonton dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rocky. Research-nya itu dilakukan oleh penulis thread. Dia yang dengan narasumber dan lain sebagainya, dan kita diskusi detail di skripnya. Tapi setelah itu detail ritual, detail caranya buka mata ketiga dan soal suwangi dan detail-detailnya itu dari director. Tiba-tiba dilempar ya. Bola. Ya sebenarnya kalau tugas saya sebagai seorang sutradara kan gimana kita akan memvisualkan sebuah thread atau skenario yang kita terima ya. Maksudnya dari settingnya juga, dari bagaimana nanti karakternya berinteraksi. Kita mencoba sesuatu yang lebih mendekati realistik sih sebenarnya. Kalau misalnya masalah looknya atau apanya sih, ya memang saya dengan tim waktu itu sih coba apa yang kita bisa tampilkan ya untuk memberi hawa segar gitu ke film horor Indonesia gitu ya. Makanya kenapa akhirnya muncullah si bentuk-bentuk hantu ini atau bentuk-bentuk jin ini, dan treatmentnya yang kita coba mix and match dengan semua yang ada itu sih sebenarnya. Jadi nggak tipikal dan nggak stereotype seperti film horor lain itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih Mas Tommy. Dan pemain-pemain apa yang paling exciting katanya untuk di shoot? Pasti yang adegan-adegan berdarah ya?
Biasanya sih begitu ya, biasanya adegan-adegan berdarah, tapi ini udah pada nonton semua kan ya? Udah, jadi kali ini gue agak ringan lah filmnya. Biasa film Hitmakers yang sebelumnya Rocky selalu, kamu harus jadi setan, kamu apa, segala macam gitu. Wah, syutingnya berat. Nah, tapi di sini challenge atau adegan yang paling seru menurut gue adalah adegan pasar. Karena memang Pak Sucipto secara karakter dia adalah pedagang di pasar itu, dan juga dialog-dialog yang digunakan ketika berdagang tuh bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang sebagai pemain di film ini challenge-nya belajar bahasa Jawa. Meskipun kita sudah mempunyai skrip gitu ya. Nanti dialognya begini, kalau jualan ini begini ngomongnya gitu. Tapi lawan-lawan main kita atau figuran-figurannya itu adalah orang lokal asli di desa tersebut. Dan kemudian mereka ngertinya dipikir gue bisa bahasa Jawa. Jadi ya bisa untuk skrip doang. Tapi ketika gue ngomong ini, improve. Dia jawabannya tidak sesuai dengan skrip, gue jadi bingung gitu ya. Jadi akhirnya tolong diatur sedemikian rupa supaya skrip stick to the script gitu. Jadi karena kalau enggak aku bingung. Kalau bahasa Indonesia kita sebagai pemain memang lebih enak kalau bisa ngalir gitu ya. Ada improve apa, yang penting message-nya nyampe. Tapi ketika bahasa Jawa jadi susah. Itu challenge-nya. Tapi kenapa adegan di pasar juga seru, karena terutama untuk eksterior yang di jalanan segala macam gitu. Mas Tommy dan tim mencoba untuk menghadirkan suasana pasar dengan jumlah figuran yang cukup banyak, dan semuanya bergerak, kamera, pemain, nggak hanya pemain utama gitu ya, tapi semua yang terlibat di sana benar-benar kerja keras. Dan dalam syuting sebuah film, personally saya lebih senang kerja yang begitu gitu. Jadi yang benar-benar semuanya begitu action, bergerak, begitu cut, selesai. Nah itu rasanya tuh kayak bener syuting film dibanding adegan sendiri atau berdua ngobrol, dialog, begitu-begitu sih. Baik, terima kasih Mas Christian. Kalau kita Muslim mungkin emang yang darah-darah sebenarnya. Itu karena kan melibatkan banyak orang teknis juga, jadi harus sama. Pas Mas Tommy bilang action, yang ada yang megang ada mesti dia mencet apa, terus pompa, nah itu harus bareng gitu. Kalau misalnya aku kesakitan duluan terus yang ininya kecepatan, itu nggak match gitu. Sama mungkin yang ini ya, yang walaupun aku orang Jawa, cuman mungkin itu kan di Semarang, secara logatnya kan Semarang itu berbeda gitu. Jadi challenge-nya di situ, suka keputar-putar, terus pas di-cut diingetin lagi kan ada acting bukan yang untuk logat kita yang jagain tuh ya, Mbak Maria ntar nyamperin salah gitu ininya, oh iya ntar kita balik lagi. Sama waktu adegan udah mulai panik, ada momen aku sama si Ari, kita berdua udah hilang tuh logatnya, mas tuh pas cut kok kita hilangnya Jawanya ya, tuh kita harus balikin lagi, kayak gitu aja sih, lebih seru ke situ. Kalau Sandrina gimana? Kalau aku juga nggak jauh dari ibu, karena ini juga pertama kalinya aku dikasih karakter yang harus pakai bahasa Jawa, dan sebenarnya aku lumayan familiar, tapi kalau untuk ngejawabnya kurang ngerti. Jadi emang kadang-kadang kalau di set ya suka lupa-lupa, terus tiba-tiba tanpa disadarin hilang aksennya yang kayak ibu bilang. Tapi selain dari itu mungkin yang lumayan menantang set-set pantai, karena itu lumayan susah ya, apalagi kita di outdoor, jadi ya banyak hal-hal lah gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Kena pasir ya, benar kena pasir. Kalau buat aku mungkin adegan-adegan yang di pantai sih. Iya, adegan di pantai itu lumayan cukup seru ya gitu ya, karena di pikiranku tuh belum pernah kepikiran gitu dikejar sama setan sebanyak itu gitu. Dan di sini kejadian gitu dikejar sama setan sebanyak itu gitu. Ya seru aja gitu. Dan tantangannya pun banyak banget saat syuting di pantai gitu, entah itu teknis, entah itu apalah, pasir ke mata, terus anginnya 24 jam ke muka gitu. Untung aja kami semua satu batalion kru nggak masuk angin gitu. Dan ya itu cukup menarik buat aku gitu, dan pengalaman yang menarik gitu. Baik, terima kasih Ari.